subscribe to my channel. And also press the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Azizah Miftahur Rahmah dari program studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang dinasti Tulunia. Yang pertama ada sejarah singkat tentang dinasti Tulunia. Dinasti Tulunia adalah dinasti kecil pertama Mesir yang mendapatkan hak otonom dari pemerintah Abbasiyah yang berada di Baghdad. Dinasti Tulunia didirikan oleh Ahmad bin Tulun yang merupakan seorang Buddha dari Asia Tengah yang dikirimkan oleh Panglima Thohir Al-Husain ke Baghdad sebagai persembahan untuk Khalifah Al-Ma'mun. Nah, ketika berada di Baghdad, Ahmad bin Tulun diangkat menjadi kepala pegawai istana. Ahmad bin Tulun dikenal sebagai sosok yang gagah pemberani di medan pertempuran. Akan tetapi, walaupun beliau dikenal sebagai orang yang gagah berani di medan pertempuran, beliau tetap memiliki sosok kepribadian yang dermawan. Dan beliau juga merupakan seorang hafiz, ahli sastra, dan ahli syariat. Ahmad bin Tulun kemudian diutus ke Mesir sebagai wakil dinasti Abbasiyah. Lalu dalam perkembangannya, ia naik tahta menjadi gubernur yang wilayah kekuasaannya hingga ke Palestina dan Suriah. Pada masa Khalifah Al-Mu'taz, terjadi destabilitas politik di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Hal itu lantas dimanfaatkan oleh Ahmad bin Tulun untuk mendeklarasikan kemerdekaan wilayah yang dipimpinnya. Karena hal itulah akhirnya terbentuklah dinasti Tulunia yang wilayah kekuasaannya mencakup Mesir, Palestina, Suriah, dan Hijaz. Meskipun telah membentuk kekuasaannya secara independen, dinasti Tulunia ini tetap berhubungan baik dengan pemerintahan pusat yang berada di dinasti Abbasiyah. Setiap tahunnya, dinasti Tulunia ini membayar pajak kepada dinasti Abbasiyah sebanyak 300.000 dinar. Posisi Ahmad bin Tulun semakin kuat, membuat salah seorang kerabat khalifah yaitu Al-Muwaffaq merencanakan serangan terhadap dinasti Tulunia, yaitu dengan cara mempengaruhi Khalifah Al-Mu'tawim, dan ia juga merasa iri dengan keberhasilan Ahmad bin Tulun. Akan tetapi, rencana tersebut gagal dilaksanakan karena dinasti Tulunia memiliki pasukan yang sangat tangguh dan terlatih, sehingga pasukan Khalifah bisa dihalau oleh pasukan dinasti Tulunia. Kemudian, setelah terjadi penyerangan itu, Ahmad bin Tulun menderita sakit hingga akhirnya wafat pada usia 50 tahun, sehingga kekuasaannya digantikan oleh putranya yang bernama Al-Khumarwaihi, dan pada masa ini dinasti Tulunia mencapai masa kejayaan. Yang kedua ada peninggalan sejarah dinasti Tulunia. Peninggalan dinasti Tulun. Yang pertama ada Masjid Jami. Masjid ini dinamakan Masjid Ahmad bin Tulun, nisbah kepada pendirinya yaitu Ahmad bin Tulun. Pembangunan Masjid Ahmad bin Tulun dimulai tahun 876 Masehi sampai 879 Masehi. Masjid yang terletak di kaki Bukit Jabal Yaskur diyakini masyarakat Mesir sebagai masjid yang penuh berkah karena dapat melakukan segala aktivitas keagamaan di dalamnya. Bisa dikatakan masjid ini merupakan salah satu peninggalan orisinil terpenting peradaban Arab Islam di Mesir. Yang kedua ada Qonadir Ahmad bin Tulun.
peninggalan dinasti Tulunia yang bersumbangsih besar bagi kehidupan masyarakat Mesir ketika itu adalah sistem saluran air atau konadir. Masyarakat setempat menamakannya Konadir Ahmad bin Tulun. Saluran ini terletak di daerah tenggara kawasan Al-Qothai. Yang ketiga, ada klinik kesehatan. Warisan lain dari dinasti Tulunia adalah Al-Maristan atau Al-Bamaristan, yang merupakan nama bagi sebuah bangunan yang berfungsi sebagai bagian klinik atau balai pengobatan umum bagi masyarakat yang sakit. Selanjutnya, yang ketiga ada kemajuan dinasti Tulunia. Kemajuan dinasti Tulunia. Yang pertama, berhasil membawa Mesir pada kemajuan sehingga Mesir menjadi pusat kebudayaan Islam yang dikunjungi para ilmuwan dari pelosok dunia Islam. Yang kedua, dalam bidang arsitektur telah meninggalkan bangunan Masjid Ahmad Tulun yang bercorak Irak. Menaranya merupakan menara tertua di Mesir. Bangunan lain adalah Istana Kumarawaihi dengan memakai belairung dan dinding emas. Istana ini berada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang harum dan dilengkapi dengan kebun binatang. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan, pada masa dinasti ini telah dibangun rumah sakit yang menelan biaya 80.000 dinar. Yang keempat, dalam bidang pertanian, perbaikan air di Pulau Rauda dekat Hairo yang pertama kali dibangun pada tahun 716 Masehi. Dengan berfungsinya kembali alat ini, irigasi Mesir menjadi lancar dan pada gilirannya sangat membantu dalam meningkatkan hasil pertanian. Yang terakhir, ada kemajuan di bidang militer, terutama pasukan perang dan angkatan laut. Dengan pasukan berkekuatan 100.000 orang dan 100 kapal perang. Yang keempat, ada era kemunduran dinasti Tulunia. Era kemunduran dinasti Tulunia. Kematian Kuarawahi pada tahun 895 Masehi merupakan titik awal kemunduran dinasti Tulunia ini. Persaingan yang hebat antara unsur-unsur pembesar dinasti telah memecah persatuan dalam dinasti. Amir yang ketiga, yaitu Jais ibnu As-Sakir, dilawan oleh sebagian besar pasukannya dan dapat disingkirkan pada tahun 896 Masehi. Adiknya yang baru berusia 14 tahun, Harun Kumarawaihi, diangkat sebagai amir yang keempat. Kelemahan yang sedemikian rupa mengantarkan dinasti ini berakhir setelah amirnya yang kelima, yaitu Saiban ibnu Ahmad bin Tulun, hanya memerintah 12 hari menyerah ke tangan pasukan Bani Abbas yang menyerang Mesir tahun 905 Masehi. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Tulunia.